Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ashrafi bariyatihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala أيها الأخوة الحضور أساتذتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. Malam hari ini kita berkumpul bersama dalam nuansa kirim doa dan tahlil atas wafatnya almarhumah. Semoga Allah menerima seluruh amal baiknya dan diampuni semua dosanya insyaallah tabaraka wa taala. Bahwasanya kita setiap hari Kamis malam Jumat 2 minggu sekali ada pengajian. Khususnya malam ini kita mohon izin kepada para hadirin, terlebih pada Ustadi Al-Mukarram Al-Ustad Habib bin Ali dan semuanya, kita harus berbicara fi mahdharikum, yani udhran ya sayyidi. Ala kulli hal, bahwasanya dari kita ikhwanuna masih seringkali mengira bahwa kematian itu adalah satu hal yang menakutkan, satu hal momok yang selalu kita berupaya untuk menghindari, dan jangankan bicara kematian, hanya sekedar mengingat dan disebutkan nama kematian ketakutan. Tadi di ayat awal yang kita sebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala bahwa semua yang hidup ini pasti akan wafat, pasti akan mencicipi. Bahasanya adalah dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap nafas, setiap jiwa yang bernapas pasti dia akan mencicipi, akan merasakan kematian dan ajalnya. Hari ini adalah mereka, kemudian suatu saat ajal itu akan menjemput kita. Kalau kita tahu bahwa ajal itu akan datang, berkata Maulal Mu'minin wa Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib salawatullahi wa salamuhu alaih, beliau berkata, sesungguhnya la alfu darbatin minas suyuf ala ras ahabbu ilayya min mautati ala al-firash. Beliau mengatakan kalau tebasan 1000 pedang di kepala lebih ringan bagiku, lebih mudah bagiku buat Amirul Mukminin salawatullahi wasallamu alaih daripada kematian di atas firash, di atas ranjang kita. Kalau kita tahu bahwa azakumullah kita di kamar mandi, kita dimanapun, ketika ajal itu datang maka akan datang, maka selayaknya kita mengharapkan kematian yang terindah seperti yang dipercontohkan oleh Muhammadin wa ali Muhammad. Tidak ada bahwa kalau artinya sosok yang paling mulia, bahwa kemuliaan mengartikan keabadian, maka yang abadi adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Kalau orang pada titik kesempurnaannya tidak akan wafat, maka yang tidak akan wafat pertama kali adalah Sayyidul Wujud Muhammad, kemudian keluarganya. Ini yang disampaikan oleh Sayyidus Syuhada Abil Ahrar Al-Husaini alaihi salam. Beliau mengatakan kepada putri Amirul Mukminin, saudarinya yaitu Zainabil Kubra, mengatakan, ketahuilah semua yang ada ini pasti akan wafat. Dan kemudian beliau mengatakan, kalau tolak ukur kemuliaan itu tidak wafat dan kekal, maka jaddi khairun minni wa ummi khairun minni wa abi khairun minni. Mereka mana saat ini? Kulluhum tawaffaw. Mereka telah menjemput kematian dan telah meninggalkan kita di dunia, dan saat ini saat giliran Al-Husain alaihi salam harus meninggalkan. Sehingga kalau kita tahu bahwa kematian pasti menghampiri kita, maka selayaknya kita mempersiapkan kematian tersebut untuk apa yang bisa kita perjuangkan, untuk mengindahkan, mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan membawakan sebuah cerita seorang syair, kejadian realita nyata. Syair ini namanya Sayyid Abdul Husain Asy-Syarah.
Syair kabir seringkali memberikan pujian kepada Al-Husaini alaihi salam dalam gubahan syair-syair indahnya. Pernah satu kali di malam beliau menyaksikan Al-Husaini alaihi salam fi manamih. Dalam tidurnya datang Al-Husain menyaksikan seolah-olah masuk fi arasatil qiyamah, berada seolah-olah masuk dalam kiamat kemudian akan masuk surga. Orang ini menyaksikan ketika melihat bahwa dia merasa dirinya adalah Khadim Al-Husain, gabung bersama rombongan yang masuk ke surga seraya meneriakkan, memekikkan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, masuk ila jannatin na'im, masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi kemudian kita ke giliran Abdul Husain Asy-Syaraini, seorang syair ini dicegah oleh Al-Husain. Laisa waqtaka al-yawm, bukan harimu saat ini. Anta ba'da salas indi, engkau 3 hari lagi akan bersama kami. Intabaha min naumi, terbangun dari tidurnya seraya jangan-jangan ini bisyarah, jangan-jangan ini isyarah daripada mimpi yang dia saksikan dari Al-Husain alaihissalam. Ba'da salas, 3 hari lagi, 3 hari lagi engkau akan bersama kami. Maka dia mengubah sebuah syair yang allati matla'uha, yang awalnya adalah kalimat dalam bahasa yakni yang dari Jafil Iraq, shalon biya wal siqal wazn hisabi wal mala' minnil ma'asik tabi. Dan subhanallahnya 9 tahun yang lalu persis, tahun 2016, kejadian pada Al-Faqir, semalam sebelum kita dikabarin, kata Al-Faqir pada saat itu berada di Najafil Ashraf. Disitulah malam itu entah kenapa tiba-tiba mutola'ah syairnya ini, syairnya Sayyid Abdul Husain Asy-Syaraini. Sampai di syair itu dia mengatakan shalon biya kaifa bi wan mala', shalon biya wasiqal wasna hisabi, begitu beratnya amalan burukku, wan mala' minnil ma'asi kitabi, dan penuh seluruh kitabku ini rapotku dengan amal keburukanku. Sehingga dan benar dikatakan syairnya itu bagaimana intinya dia mengatakan kecintaan kepada Al-Husain. Tidak ada yang bisa aku handalkan amalanku begini dan lainnya kecuali hubbi lil Husain, kecuali cintaku kepada Abi Abdullah Al-Husain. Dan benar setelah lulus itu persis 3 hari seperti dalam mimpinya yang dia lihat, dia datang ajalnya dan wafat. Ada yang disebut dengan miskul khitam, indahnya pertemuan terakhir dengan mempersiapkan kehidupannya nahwa ahsan wa ahsan untuk bersama Muhammad wa ali Muhammad, lidzikrihi sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahabbatul kiram, kajian kita di setiap 2 minggu sekali itu di malam Jumat adalah seputar Mahdawiyah, seputar Imam al-Asr wa Namus al-Dahr, Imam zamanina wa wali ni'matina sahib al-asr wa zaman ajalallahu farajahu syarif. Semoga kita digolongkan termasuk pengikutnya dan yang menanti penantian yang sebenarnya, yang setia untuk nataraqqab biduhurihi syarif. Insyaallah kita menanti-nanti masa kemunculannya, dan kita telah sampai pembahasannya adalah seputar alamat Duhurul Mahdi. Kita sampai beberapa tanda-tanda pendahuluan sebelum munculnya Al-Imam Al-Mahdi, dan persis 2 minggu yang lalu pembahasan kita adalah tentang Yaumil Ma'lum, yaitu yang disebut dengan ila waqti Yaumil Ma'lum. Yaum Al-Ma'lum itu adalah Yaum Duhurul Mahdi. Berbagai macam riwayat kita telah sampaikan di pertemuan kemarin, dan saat ini kita lanjut pembahasan kita. Terkadang dalam riwayat kalau kita membaca tentang Al-Imam Al-Mahdi, tidak jarang dalam alamat itu diindikasikan ada tanda yang pasti dan ada tanda yang tidak pasti. Pernah kita sampaikan ada alaim hatmiyah dan tidak hatmiyah, yakni hatmiyah dan ghair hatmiyah. Yang hatmiyah biasanya yang populer adalah 5, akan tetapi kali ini dalam riwayat yang berbagai macam ini para ulama mengatakan yang terkenal itu 5, tapi ada tambahan lainnya. Saya akan sebutkan yang pertama yaitu Sufyani, sedikit telah kita bahas juga. Kemudian setelah Sufyani Al-Yamani, setelah Al-Yamani ikhtilaf Bani Al-Abbas, perbedaan percekcokan yang ada di antara Bani Abbas di akhir zaman. Karena Bani Abbas ketika mereka lengser kemudian terpecah dengan berbagai macam dinasti-dinasti yang ada,
akan muncul sebelum akhir detik-detik kemunculan Al-Mahdi, yaitu di bulan Safar war Rabi'ain, di bulan Safar dan 2 Rabi', yakni Rabi'il Awal war Rabi'il Tsani, percekcokan gejolak rame antara Bani Abbas sendiri, kemudian halakil Abbasi, hancurnya dinasti Bani Abbas di akhir, kemudian nida minas sama, yang keempat adalah nida minas sama, seruan dari langit menyebutkan nama Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian ada as-sayhah, ada jeritan yang menakutkan. Ini terjadi di tanggal 23 Fajr Yaum Ramadan, bulan Ramadan tanggal 23 bulan tersebut, hari Al-Qadar, Yaumul Lailatul Qadar. Kemudian adanya munculnya tulu' asy-syams min maghribiha, munculnya matahari sebaliknya, yakni dari maghrib kemudian tenggelam ke timur. Kemudian yang terakhir qatlun nafs az-zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci, dan khasfun fil baida. Kalau kita baca di dalam riwayat bahwa tanda-tanda kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ada tasalsulnya, ada rentetannya, mana yang sekiranya lebih dahulu dan mana yang paling dekat menunjukkan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga saya akan bacakan di sini tasalsul tauqit alamat ad-duhur al-qa'im, secara silsilah mata rantai mana yang lebih dulu sampai yang paling dekat dengan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Mungkin pernah kita sampaikan di kajian ini bahwa yang paling dekat adalah qatlun nafs az-zakiyah, 10 sampai 15 hari sebelum kemunculan Al-Mahdi. Kemudian ternyata di sini dalam tasalsul ada yang lebih dekat tanda tersebut, yakni al-khasfu bil baida, ditelannya, yakni terbukanya bumi dan ditelannya manusia, yakni rombongan gerombolan orang-orang Sufyani antara Al-Madinah dan Makkah. Disitulah terjadi khasfun fil baida. Ini adalah tanda terakhir, kemudian adalah duhur atau khuruj al-Mahdi salawatullahi wasalamuhu alaih. Sehingga yang pertama yang terjadi adalah duhur qadat Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif fi Rajab sana ahdas ad-duhur, di tahun kejadian kemunculan Al-Mahdi, yaitu dimulai dengan Rajab. Pernah kita sampaikan al-ajab kullal ajab ma baina Jumadi wa Rajab. Jadi gejolaknya dimulai setelah Arba'in Imam Al-Husain sampai tahun berikutnya. Jadi mulailah selesai Safar war Rabi'ain, setelah itu masuk dalam Jumadil Ula, Jumadil Tsani, khususnya Rajab. Bulan Rajab keluarnya Sufyani dan munculnya Qada Al-Imam Al-Mahdi, yakni Al-Yamani, Al-Khurasani dan lain-lainnya. Ini berkumpul, yakni keluar masahnya tanggal atau bulan Rajab tahun munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Tahun berapa? Tidak disebutkan, wallahu a'lam, karena kita kadzdzabal waqatun, sungguh dusta, sungguh bohong, sungguh laknat untuk orang yang memastikan. Ini kita membaca tanda-tanda tanpa memberikan praktek tahun ini, tahun depan dan lain sebagainya. Jadi dimulai dengan tersebut. Kemudian iqtital umara ala mulk fi Mina waqtil hajj wa salbil hujjaj. Terjadinya pembunuhan antara amir dengan amir, umara, kapan? Di waktu haji, yakni di bulan Dzul Hijjah. Fi Mina, khususnya di tempat di kawasan namanya Mina, waqtil hajj, pada saat haji, wasal bil hujjaj, dan merampas uang haji, merampas harta milik hujjaj. Jangan dipraktekkan dengan situasi saat ini, dengan kejadian masuknya Presiden Daulah Syaitaniyah Al-Kubra itu datang kemudian mengambil harta. Al-muhim, terjadi peperangan antara umara satu sama lain, ingin menjadi duduk dalam kekuasaan dan kursi kerajaan. Kapan terjadinya? Di bulan haji di Mina, pertikaian tersebut, dan mengambil salb, merampas harta para penunai haji pada tahun itu. Qatlun nafs az-zakiyah, kemudian terbunuhnya nafsus zakiyah fil haram al-makki, di haram al-makki, yakni di Masjidil Haram, bainar rukni wal maqam. Kapan? 15 yaum qabla Asyura'id duhur. Pernah kita sampaikan bahwa munculnya Al-Imam Al-Mahdi adalah yaum Asyura atau yaum Tasu'a Lailat Asyura, antara hari Jumat malam Sabtu atau Sabtunya, yakni Jumat sore setelah masuk hari Sabtu. Sehingga
tanggalnya adalah tahun ganjil di hari Asyura. Munculnya, terbunuhnya qatlun nafsiz zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci, yakni salah satu qada delegasinya Al-Imam Al-Mahdi disuruh dulu masuk ke Saudiyah, kemudian mengatakan untuk mengajak orang-orang, mengajak umat dan semuanya untuk ikrar meyakini Al-Imam Al-Mahdi yang ada pendahuluannya adalah munculnya seorang nafsu zakiyah dan dibunuh persis antara rukni wal maqam 15 hari sebelum Asyura. Artinya 15 hari sebelum Asyura itu terjadi tanggal 20, 25 atau 24 tergantung bulan pada saat itu, 30 atau 29, 24 atau 25 bulan Dzulhijjah. Kemudian dukhul Jais Sufyani ila al-Madinah al-Munawwara wastibahatiha li salasati ayyam. Kemudian setelah bulan Rajab muncul Sufyani, peperangan, terjadi peperangan Kirkisia, Armageddon dan lainnya. Kemudian tujuannya kemana? Tujuannya ke Madinah. Setelah terbunuhnya nafsu zakiyah, barulah golongan atau Jaisis Sufyani, tentara Sufyani masuk ke mana? Masuk ke Madinah selama 3 hari dan membunuh akrab, yakni qarabat yang ada hubungannya dengan siapapun pecinta Ahlul Bait, khususnya kerabatnya nafsu zakiyah yang terbunuh beberapa hari sebelumnya. Di salasat ayyam wa qatlu aqrab nafsu zakiyah, membunuhi orang-orang yang ada kaitannya dengan para sadah, para habaib, orang-orang yang ada kaitannya dengan nafsu zakiyah. Wusul al-Imam al-Qa'im al-Muntadhar ila Makkah yaumus sabi' min Muharram. Sampainya Al-Imam Al-Mahdi ini semuanya berdasarkan riwayat, ada dari ini hanya kita ru'usil aklam, yakni beberapa poin-poin saja, tapi setiap pembahasan yang kita sampaikan ini sebetulnya ada riwayatnya, tapi ikhtisaran lil waqt tidak kita sebutkan semua riwayatnya. Mungkin nanti beberapa riwayat kita tayammunan, kita perlukan kita sebutkan riwayatnya. Sehingga usulnya setelah terbunuhnya nafsu zakiyah, masuknya orang-orang Sufyani di Madinah 3 hari, kemudian Al-Imam dari Madinah menuju ke Makkah. Di Makkah sampai sebelum deklarasi, sebelum hari bai'at, sebelum internasional, dunia internasional mengenal kemunculan Al-Imam Al-Mahdi, beliau sampai pada tanggal 7 Muharram, yaumus sabi' min al-Muharram. Kemudian duhur ashab al-Imam al-Qa'im al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif 313 lailat tasi' min al-Muharram. Berkumpulnya seluruh pengikut al-mukhlisin al-khullas, iddatu ahlil badr yang pernah kita sampaikan, jumlah 313 sama seperti jumlah pasukan yang ikut dalam peperangan Badar, peperangan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 313 berkumpul semuanya min masyariqil ardi ila magharibiha, berkumpul bersama Al-Imam Al-Mahdi dan menginjakkan kakinya ila ardi Makkah, ila Masjidil Haram pada tanggal 9 Lailat Ashura atau Tasu'a di tahun kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian al-bai'ah lil Imam Al-Mahdi baina ar-rukni wal maqam fil Haram al-Makki fi yaum Ashura yaumus Sabt atau Jumat malam Sabtu. Munculnya Al-Mahdi hari Ashura, tahun ganjil. Tahun ganjil, setiap tahun ganjilnya yakni hari Ashura yang tahunnya tahun ganjil 1440, sekarang 46. Tahun depan 47, 7 ganjil, 8 genap, 49 ganjil. Wahakadha. Munculnya Al-Imam Al-Mahdi yaitu berada di tahun ganjil. Dukhul ar-rayat as-sud ila al-Kufa, kemudian Ashura al-Muharram ad-duhur yakunu fi sanan witr, di tahun witir, tahun ganjil, minas sinin bitakwim al-hijri al-arabi. Kemudian Ashura al-Muharram, waktu Ashuranya al-Imam itu adalah sayakunu fi akhiril kharif wa bidayatil bard, yakni masa kemunculannya di tahun ganjil, kemudian hari Ashura, dan di tahun awal-awal musim dingin. Berapa tahun terakhir ini haji selalu musimnya musim panas. Dikatakan secara resmi tahun ini tahun terakhir musim panas. Tahun depan dimulai musim dingin.
tahun haji yang musim dingin mulai tahun depan. Wahakadha. Naam, Asyura al-Muharram, Asyura Muharram ad-duhur, Asyura Muharram masa duhurnya al-Mahdi itu adalah sayakun, akan terjadi di awal musim kharif atau musim dingin fil Hijaz. Ala kulli hal, bahwasanya al-Imam al-Mahdi inilah sekedar beberapa tatbiqat riwayat tanpa spesifik kapan tahunnya, hanya saja apa fi lisan ahlul bait, kapan terbunuhnya, tanggalnya terbunuhnya nafsu zakiyah dan lainnya. Kita belum masuk dalam tafasil satu persatu seperti siapa itu nafsu zakiyah, akankah dia min alil Hasan atau alil Husain, dan siapa dia dan lain sebagainya. Ada qadatus sab'ah, 7 panglima atau jenderalnya sebelum kemunculan al-Imam al-Mahdi. Di situ ada berbagai macam nama-nama yang akan mewakili akan pendahuluan sebelum munculnya Al-Mahdi, termasuk dari 313. Kemudian dari 313 ini siapa saja? Ada khamsun minan nisa. Dari 313 ada 50 golongan wanita, sisanya 200 sekiannya adalah orang dari golongan laki-laki. Semuanya perkumpulan adalah perwakilan orang-orang yang nanti disebutkan berbagai macam kriterianya, satu persatu kita akan sebutkan. Akan tetapi tabarrukan hadhil lailah, kita akan sebutkan riwayat dari An Abi Hamzah Sumali. Qala, dari Abu Hamzah Sumali. Abu Hamzah Sumali sahibud du'a yang masyhur, yang dibaca fi layalis sahar, di bulan suci Ramadan al-Mubarak. Abu Hamzah ini Masya Allah tasyarrafa bi thalasa aw arba'a min al-Imam al-Ma'sum. Dikatakan beliau adraka sampai zamannya al-Imam Musa al-Kadhim. Dikatakan beliau ini adalah Luqman zamannya. Seperti Luqman zaman Rasulullah adalah namanya adalah Salman al-Muhammadi, dan Luqman zamannya, dan Luqman zaman ini zamannya A'immah sampai zamannya al-Imam ar-Ridha adalah Abu Hamzah Sumali. Abu Hamzah datang, qultu li Abi Abdullah as-Sadiq alaihi salam kana yaqul, beliau berkata, anna khuruj as-Sufyani min al-Mahtum, bahwasanya keluarnya munculnya Sufyani termasuk tanda yang pasti. Qala li, si Abu Hamzah Sumali bertanya, mereka mengatakan ya Ibn Rasulullah, ya Imam as-Sadiq, bahwa keluarnya Sufyani termasuk yang akan pasti keluar, yakni sebagai tanda-tanda pasti pendahuluan sebelum munculnya Imam al-Mahdi. Qala li, kemudian Al-Imam Ja'far as-Sadiq berkata padaku, kepada Abu Hamzah Sumali, na'am, iya benar, bahwasanya Sufyani pasti termasuk tanda-tanda yang al-mahtumat, termasuk tanda yang hatmi, yang pasti terjadi sebelum kemunculan al-Imam al-Mahdi. Wan nida' minal mahtum. Kemudian beliau melanjutkan apa-apa saja yang termasuk alaimil hatmiyah, tanda-tanda yang hatmi. Tadi kan sebelumnya mungkin beberapa waktu lalu kita sampaikan ada 5, dan kali ini lebih dari 5 bisa jadi berdasarkan riwayat yang ada. Wan nida' minal mahtum, seruan berbeda, kata ulama mengatakan as-sayha wan nida ada perbedaan. As-sayha itu indikasinya menakutkan, sedangkan an-nida seruan panggilan itu menyenangkan, yakni menyebutkan nama al-qaimi ali Muhammad. An-nida minal mahtum wa tulu'is syams min maghribiha minal mahtum, wal keluarnya munculnya matahari terbalik itu termasuk tanda-tanda pendahuluan munculnya al-Mahdi. Wa asya kana yaquluha minal mahtum, dan ucapan yang keluar dari sayha, dari nida tersebut adalah minal mahtum. Wa ikhtilaf waladil Abbas, dan perselisihan Bani Abbas, putra waladil Abbas, fi akhir zaman terjadi kembali. Kemudian ikhtilaf Bani Abbas fi daulah minal mahtum, wa qatlun nafs az-zakiyah minal mahtum, termasuk terbunuhnya nafsu zakiyah adalah yang pasti terjadi. Wa khurujul qa'im alaihi salam min ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi minal mahtum, termasuk minal mahtum. Kemudian bertanya, siapa? Abu Hamzah Sumali bertanya, faqultu lahu, maka aku berkata kepada hadratil Imam as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alaihi, kaifa yakunu dzalika nida, ucapan nida seruan
panggilan dari langit menyebutkan ini bagaimana, apa ungkapannya, apa kata-katanya. Wahai putra Rasulullah, wahai Imam Shadiq, qala yunadi munadan minas sama awwalin nahar. Akan ada seruan yang menyerukan, yang munculnya dari jihadil ulu, dari sisi yang tinggi, yaitu dari langit. Kemudian fi awwalin nahar, fi rabi'atin nahar, di siang bolong, suara itu mengatakan ala innal haqqa fi aliyyin wa syi'atihi. Ketahuilah kebenaran itu bersama dengan Ali dan keluarganya dan para pengikutnya. Kemudian dilanjutkan ucapan tersebut, summa yunadi iblis, dan panggilan seruan yang mirip-mirip tapi berasal dari iblis, la'anahullah, fi akhirin nahar, di penghujung siang, mengatakan ala innal haqqa fi Sufyani wa syi'atihi. Sesungguhnya kebenaran itu bersama dengan Sufyani dan para pengikutnya. Fayartaba inda dzalika al-mubtilun, maka akan bingung menentukan akankah suara yang pertama yang la'allahu kharaja min Jibril, keluar dari Al-Amin Jabrail, atau ucapan iblis untuk membuat orang ini mana untuk menentukan sikap bersama al-haq atau bersama dengan selain al-haq. Kemudian dan dikatakan dalam riwayat yang lainnya yang begitu banyak, hadis Ahlul Bait salawatullahi wassalamuhu alaih, beliau mengatakan pula, terkadang dalam riwayat ada 3 istilah yang perlu kita mengenalnya. Filisanil maksum, tidak ada juzafan, tidak ada abasan, tidak tiba-tiba imam terkadang menggunakan istilah duhur, terkadang menggunakan istilah khuruj, dan terkadang menggunakan istilah qiyam, al-qiyam. Yani terkadang dalam lisan Ahlul Bait, baik Rasulullah dan putra-putranya, mengatakan duhuril qa'im, terkadang mengatakan khurujil qa'im, dan terkadang mengatakan qiyamil qa'im. Maka akankah ada perbedaan? Akankah apa makna terkadang yang menyebutkan arti duhur, yang menunjukkan arti khuruj, dan menunjukkan arti qiyam? Dalam sisi bahasa, duhur itu diambil dari kata dhahara, yakni apa? Sesuatu yang tampak, ma baraza minal khafi, yang tampak dari yang sebelumnya tidak tampak. Maka yang sebelumnya tidak nampak, ketika nampak disebutnya duhur. Sedangkan khuruj itu adalah kharaja, yani inkashafa, kharaja min hiyasin dayiqa ila awsa' minhu. Kalau khuruj adalah yang berada di tempat kemudian keluar ke tempat yang lebih luas, itu artinya khuruj. Kalau qiyam adalah mengemban amanat dan menjalankan perintah, disebutnya qiyam, qiyamul qa'im. Sehingga riwayat Ahlul Bait terkadang menyebutkan masa kemunculan Al-Imam Al-Mahdi dengan istilah sayadhar, akan muncul, maka itu menggunakan kalimat duhur. Maka juga terkadang mengatakan khuruji qa'imina, terkadang riwayat mengatakan keluarnya qaim kami, al-qaimi ali Muhammad, menggunakannya khuruj. Terkadang mengatakan qiyam, qabla qiyamil qaimi ghaibatan, terkadang menggunakan qiyam yang maknanya biasanya hanya para ulama mengartikan dalam yang kitab yang kita baca, yakni tasalsul tarattubi an hayat Imam Al-Mahdi. Ini di sini dalam kitab ini mengartikan bahwasanya duhur itu sebagai tanda sebelum kemunculannya, khuruj ketika beliau hendak muncul dan saatnya muncul, qiyam ketika hari baiatnya beliau, kapan? Pada tanggal atau hari Asyura kemunculan beliau. Sehingga penggunaannya terkadang menggunakan duhur, terkadang menggunakan khuruj, dan terkadang menggunakan qiyam. Inilah sedikit tentang Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya dengan membahas lebih detail tentang akankah siapa saja ashab, para pengikut, para sahabatnya Al-Imam Al-Mahdi tersebut, dan bagaimana kriterianya dan lain sebagainya insyaallah fi liqa'in ati. Hadza minni wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.